Ya, balik lagi di konten bereaksi episode yang kesekian kalinya. Ini udah hampir mau 20. Jadi pada hari ini kita berkesempatan menonton film yang tidak tayang di bioskop ya? Iya. Jadi kali ini filmnya itu berkesempatan di bioskop karena ada event ya. Eventnya namanya Jakarta World Cinema Week 2022. Ini dia. Nah, film yang kita tonton hari ini adalah, jadi film ini tuh emang nggak ditampilin di bioskop aslinya karena ini bakalan tayang di Klik Film. Jadi nanti kalian bisa tontonnya di Klik Film. Yang film kita tonton adalah Cross the Line yang dibintangi oleh Shenina Cinnamon dan Chico Jericho. Chico Kurniawan ya. Ya, jadi sinopsis si film ini adalah tentang sepasang kekasih miskin. Kenapa miskin? Yang kerjanya sebagai anak buah kapal. Terus berharap bisa kerja di Singapura demi kehidupan yang lebih layak ya. Tapi alih-alih menyeberangi batasan negara, mereka malah menyeberangi batasannya masing-masing. Makanya judulnya Cross the Line. Jadi sebuah cerita yang fresh ya. Ya, fresh banget sih karena nggak pernah nonton film di kapal. Ya, bertema kehidupan di kapal. Iya, karena kita nontonnya paling tenggelamnya kapal kan. Iya. Yang di kapalnya dikit banget. Cuman 1 menit kurang. Iya, gitu. Jadi Cross the Line ini ngebuka mata kita bahwa hidup itu keras kawan. Iya, apalagi kalau kamu miskin ya. Jadi intinya sepasang kekasih ini nih punya pacaran ya. Dia namanya si Maya dan siapa tuh? Haris. Maya dan Haris. Dia bekerja di salah satu kapal ya, jadi anak buah kapal, berharap akan dibawa ke Singapura. Intinya kayak gitu. Tapi entah setelah sekian lama, 3 bulan lamanya mereka masih di kapal dengan upah yang sangat minim dan pekerjaan yang jadi budak ya. Kalau salah satu kalimat yang digarisbawahi di film ini adalah berharap kerja di negeri orang tapi malah jadi budak di negeri sendiri gitu. Intinya sih gitu ya. Jadi cita-citanya Maya buat kerja di Singapura karena memang Maya pun punya latar belakang, ibunya sakit ya. Iya, ibunya sakit cerita. Lalu ya itu dia harus nyari uang. Terus juga si Harisnya juga punya adik-adik yang masih sekolah, yang harus dibiayain gitu. Jadi akhirnya mereka bekerja. Di cerita film si Maya sama Haris diajak sama omnya Haris katanya buat kerja di kapal. Jadi tuh mereka tuh sebenarnya mau kerja di Singapura tuh kayak sebagai TKW lah ya. Cuma mereka tuh nyangkut di pelabuhan itu ya kan, yang akhirnya malah memaksa mereka buat kerja di situ. Dengan luntang lantung akhirnya malah jadi hutang dan tetap lubang gali lubang. Dan mereka juga nggak bisa lepas itu aja karena ijazahnya ditahan. Iya, ijazah ditahan. Karena hutang itu jadi punya berapa tuh? Berbunga sampai 35 juta ya yang harus ditebus gitu. Nah, karena kehidupannya seperti itu, akhirnya banyaklah datang cobaan gitu. Yang intinya mengusik batasan mereka dan prinsip yang mereka punya gitu. Kayak si Maya didatangi sama mucikari, justru bilangnya germo. Kenapa lu masih kerja kayak gini? Emang gaji lu berapa sih? Dan dia tuh datang sampai 3 kali gitu kan. Dan sampai akhirnya si Maya ini mau ngikut buat jual diri. Iya, karena kan keadaannya ibunya juga sakit keras ya kan, dan butuh uang cepet. Dia butuh pulang ke rumah karena kan ditanyain terus kapan pulang gitu ya. Sedangkan pacarnya juga sama aja gitu kan, nggak punya duit gitu kan, karena kan pulang butuh duit kan gitu. Mungkin kalau di zaman sekarang udah pakai pinjol mungkin kan. Tapi kan dia aja udah utang di situ, pinjol lah. Gitu. Terus juga si Harisnya tuh sebagai pacar juga ya yang mikir kayak Maya butuh uang, akhirnya gue mesti kerja, sampai akhirnya istilahnya mengorbankan temennya lah, seniornya, rekan kerjanya buat istilahnya dibunuh lah sama si yang megang ini ya, apa namanya? Yang megang bosnya lah ya. Bosnya.
Terus ternyata si bosnya ini juga pelanggannya si Maya gitu. Iya, jadi samping itu jadi bosnya si Haris, jadi bosnya si Maya juga, dan mereka nggak saling tahu karena Maya butuh uang, Haris butuh uang juga. Akhirnya mereka pisah lah ya, pisah. Karena tidak saling. Pisahnya awalnya gara-gara ya masalah ekonomi juga ya, karena ya lu bisa apa sih gitu intinya kan. Maya merasa lu kan anak buah kapal juga gitu. Haris Maya tidak bilang memberikan solusi atas masalah yang dia punya gitu. Dan karena setiap gajian dipotong terus, gajian cuma 40.000 gitu kan. Dan sebenarnya inti dari film ini semua adalah perdagangan manusia. Jadi gimana si Maya ternyata kejebak sama si mucikarinya. Itu kan bisa nonton nanti kalau tayang di Klik Film, kan bisa nonton gimana si Haris bekerja mencari uang dan apa yang dia kerjain harus gitu menumbalkan seniornya demi kerjaan yang kotor itu. Iya, karena ini adegannya pas kayak kita tahu apa yang Haris kerjain tuh kayak hah, oh ternyata itu gitu, karena nggak ternyata ini nggak berpikir aja gitu. Terus pada akhirnya intinya human trafficking, penjualan manusia, perdagangan manusia. Ya begitu film garis besarnya ya. Buat keseluruhan untuk shot-shotnya sih keren sih. Banyak shot yang mendetail, yang bikin ngebangun suasana. Jadi sebenarnya bikin kita juga respect atau punya empati sama si Maya maupun Haris gitu, karena ya dia hidupnya sulit gitu di kapal. Terus juga karena dia slow pace gitu ya, filmnya tuh hening gitu ya, hening tek gitu. Jadi kayak kita diam-diam terhanyut sama suasana filmnya, ikutan depresi sama perasaannya Maya, juga depresi sama perasaannya si Haris gitu. Mereka berdua yang terjebak di kapal, terjebak masalah ekonomi, terjebak sama batasan yang udah dan batasan-batasan yang mereka udah terlampau jauh lewatin gitu. Dan untuk balik lagi ke garis awal tuh nggak susah dan mungkin nggak bisa gitu ya gitu. Nah terus bukan film-film yang biasa kita tonton gitu ya. Dan jangan lupa plot twist di akhir. Kalau kalian nonton atau plot twist di akhir. Bener. Ya di 70 menit itu ya berkesan lah. Ada yang kita ambil, ada yang kita peduli di situ. Terhanyut juga sama filmnya gitu ya. Gimana kita memahami perasaan tokoh-tokohnya gitu kan, di ambang kedilemaan mereka terhadap kehidupannya sendiri gitu. Gimana perasaan serakah mereka sebagai seorang manusia gitu kan. Karena nggak mungkin kalau kita di posisi mereka juga apa yang diperbuat gitu kan. Tekanannya banyak gitu loh. Sedangkan mereka juga ya intinya apa sih, Allah buat Hani gitu ya. Nah cuma kekurangannya sih dari film ini tuh, kalau dari aku sendiri gitu, filmnya tuh apa ya, karena dia tuh agak-agak minim dialog gitu ya. Kebanyakan kan scene gitu kan. Jadi tuh kita kudu pelan-pelan memahami maksud ini tuh apa gitu ya. Kadang beberapa juga agak-agak loncat gitu loh. Itu kayak harus mikir dulu untuk ngaitin satu benang merah ke benang merah yang lain gitu kan. Jadi harus berpikir dulu gitu. Jadi kayak beberapa juga kayak ada yang miss gitu, kayak kok tiba-tiba dia melakukan ini, kok tiba-tiba dia melakukan itu gitu. Ya mungkin sebenarnya sih dijelasinnya dengan apa tuh namanya, dengan satu adegan gitu ya. Cuma beberapa adegannya itu kalau buat dia sendiri kayak kebanyakan adegannya tersirat. Iya, jadinya tuh kurang memahami gitu ya. Maksudnya untuk enjoy dinikmati itu agak nggak terlalu ngaruh sih, cuman agak beberapa scene jadi kayak apa sih maksudnya gitu. Harus butuh nanya dulu gitu kan gitu. Oke, langsung skor buat film ini 8/10. Aku 8/10 juga. Karena ini film mungkin bisa dibilang film pendek panjang. Film pendek yang karena cuma 70 menit, 1 jam 10 menit ya filmnya. Karena walaupun ini filmnya tuh lambat ya, jatuhnya sebenarnya lambat ya, cuman tuh nggak lambat, ngerti nggak? Jadi kita nggak bosan dibikin sama film ini, apalagi kan aktingnya Senina sama Ciko naik turun. chemistry-nya juga mantap banget gitu ya.
mungkin nanti akan tayang di Klik Film ya. Iya, emang bakalan tayang di film, cuman kayaknya rilisnya belum tahu ya, kapan. Jadi ini tuh mungkin spesial buat World Cinema Week di Jakarta. Dan kalian juga bisa dapetin film kayak ini ya, merchandise. Ini harganya 10.000. Kita promosi ini tanpa dibayar. Iya, nggak apa-apa dong. Iya, nah kan kalian juga bisa nonton film-film dari World Cinema Week ini. Berapa ya film sih? Ada 71 film dari 39 negara. 71 film dari 39 negara ini bisa kalian tonton sampai tanggal 30 Oktober. Jadi tonton selagi masih ada. Bisa lihat di websitenya di TGV, bisa di Klik Film, Instagramnya bisa. Nanti kalian bisa beli ini harga 10.000 terus dapetin paspor yang sudah tanda nonton filmnya ya kan. Ini dia di sini. Oke, sampai ketemu di konten reaksi kami selanjutnya. Bye bye.